Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, tanggal 30 Agustus tahun 2021. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Gabenin nasi Simon mamangalusi, "Guru, manipak saborngino dohul halo jahok kami, swadong dapot. Alai mangasahon hatami, olo doau sumapakon." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melakukan dan mengerjakan yang sudah biasa kita lakukan, tentulah bukan hal yang sulit lagi bagi kita. Saya pikir kita sangat setuju dengan pernyataan ini. Namun yang sulit dan berat untuk kita lakukan adalah sesuatu pekerjaan yang berlawanan dengan apa yang sudah biasa kita lakukan. Tentu akan ada ucapan membantah dan menolak. Kalaupun harus melakukannya, akan dikerjakan dengan tidak sepenuh hati sembari bersungut-sungut. Ini adalah hal yang sudah biasa kita jumpai dalam pola hidup manusia. Hampir sama dengan perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan Simon di pantai Danau Genesaret, di mana ketika Yesus dikerumuni banyak orang yang hendak mendengarkan firman Allah. Seketika ia melihat dua perahu nelayan yang telah turun dari perahu dan sedang membasuh jalannya. Tetapi Yesus malah naik ke salah satu perahu dan menyuruh bertolak lebih jauh sedikit dari pantai. Dan dari sana ia mengajar orang banyak. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon merasa dirinya paling tahu bagaimana dan kapan waktunya untuk mencari ikan. Ia mengetahuinya dari pengalaman-pengalamannya sebagai nelayan, bahwa ikan-ikan tidak akan muncul pada siang hari. Apalagi pada saat itu musim ikan sudah selesai. Buktinya, semalaman mereka mencari ikan, tidak mendapatkan apapun. Bagi Simon, bahwa permintaan Yesus untuk menjala ikan di siang hari adalah tidak masuk akal. Tetapi oleh karena rasa hormatnya kepada Yesus, Simon melakukannya. Nah, demikian halnya dengan kita, di mana Yesus selalu menyerukan kepada kita untuk senantiasa mendengarkan perkataannya. Ini adalah cara Yesus untuk mengubah kehidupan kita. Kita telah banyak mendengarkan pengajaran, didikan dan petunjuk dari Allah melalui firman-Nya. Kemungkinan secara umum apa yang kita dengar lewat firman-Nya sungguh sesuatu hal yang tidak masuk akal atau bahkan sangat bertentangan dengan kenyamanan kita. Karena tidak biasa kita lakukan, bahkan sesuatu kebodohan menurut cara pandang dunia. Tetapi lihatlah bagaimana Simon melalui nalarnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ketahuilah bahwa hanya Yesus yang sanggup dan mampu untuk merubah kehidupan kita. Dan hanya Yesus yang lebih mengetahui pergumulan kita. Mari dengarkan ucapannya dan lakukan, agar hidup kita berubah menjadi lebih baik. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berilah kami hati yang senantiasa terbuka
untuk melakukan perkataan-Mu, walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan pengalaman hidup kami masing-masing. Biarlah perkataan-Mu mengubah cara hidup dan cara pandang kami, agar kami beroleh sukacita yang daripada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Tetaplah mengikuti protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan. Tetaplah berpengharapan dan percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Horas.